Sobat Tantangan, jumpa lagi dengan Mami Aisyah dalam acara Tantangan Hidup 4.0. Hari ini acaranya luar biasa banget. Saya ada di acara boleh dibilang spektakuler kalau buat saya ya. Satu yang baru itu yang saya tahu acara ini luar biasa. Acara apa? Ya, kita langsung aja kenalan dengan pimpinan komunitas ini nih. Saya Lisda. Bu Lisda, ya. Komunitasnya single mom. Waduh, mendengar single mom saya jadinya kayaknya gimana ya? Saya juga single mom sih ya. Oh gitu. Tapi kok happy ya kelihatannya ya? Ya happy lah. Single mom ini kapan sih berdirinya? Single mom, kalau yang kami kebetulan dari Parokigo. Parokigo itu baru 1 tahun ini aktif kembali. Dulunya 14 tahun itu mati suri. Kemudian Oktober kemarin Romo kepala kami sekarang sudah pindah ya. Dia mengundang beberapa single mom. Ya. Kebetulan waktu itu almarhum suami saya cukup aktif lah di gereja. Jadi dia meminta beberapa orang untuk menghubungi beberapa single mom supaya PWK namanya, PWK Santa Monica ini bisa aktif kembali. Karena kenapa harus diaktifkan kembali? Ternyata waktu masa pandemi itu banyak yang kehilangan suami ya, dan parahnya lagi mereka pada meninggalkan gereja. Pas ngomong gitu, oh iya berarti banyak orang yang mengalami nasib seperti saya, itu harus dia balik lagi ke gereja. Jangan sampai dia meninggalkan gereja. Karena modal ke gereja itu bagi saya adalah obat. Ya kalau kita jauh ya, bagaimana kita bisa menghadapi kehidupan untuk yang akan datang. Wah, luar biasa Ya. ya. Apa yang dilakukan oleh Bu Lisda sungguh sangat menginspirasi kita sebenarnya sebagai perempuan. Ya, nah, Ya. sekarang bisa anggotanya ada berapa ini? Dulu deh. Oke, minum dulu aus. Ya. Nah, kalau dibilang anggota berapa, waktu kami mulai terbentuk itu kan Oktober. Nah, itu 30 orang. Nah, ada berapa? 115. Oh, ya, 15 orang. Nah, kegiatannya apa saja? Kita bisa lihat kita wanita perkasa in action. Tante Edit yang kalau itu upline-nya siapa upline-nya? Upline-nya siapa upline-nya? Ya kan? Member get member, oke. Sobat Tantangan 4.0 bersama saya nih ada 2 wanita hebat anggota PWK. Bagaimana Ibu kesannya yang dulu sama sekarang? Oh, Ibu siapa namanya? Nama saya Bernadette. Bernadette. Saya anggota yang udah lama. Udah lama ya? Lama saya ikut, tapi yang teman-teman saya udah almarhumah. Oh, banyak yang sudah almarhumah. Tinggal Iya. beberapa masih hidup. Ngomong-ngomong, udah berapa lama sendiri? Oh, suami saya meninggal tahun 2008. 2008 ya, jadi hampir 15 tahun ya. Jadi rindu ada. Nah, bagaimana mengatasi rindunya Ibu nih? Saya pengen tahu nih. Nah, Saya banyak berdoa. Saya tiap hari misa pagi. Terus pokoknya tiap hari berdoa, doa pagi 1 jam. Bangun pagi doa 1 jam, habis itu ke gereja. Terus kegiatan di rumah. Jadi banyak kesibukan untuk Tuhan gitu. ya, nah jadi Sobat Tantangan, kalau sendiri nih jangan lupa loh ya, berdoa, ibadah, itu yang menguatkan kita ya. Jadi kayak apa ya, punya lem kesetiaan gitu loh. Nah, nih Ibu yang gak kalah juga nih ya. Ibu namanya siapa Bu? Bu Sulastri. Sulastri ya. Nah, Ibu juga ikut dari pertama ya. Waktu yang pertama cuma ikut sebentar. Waktu Sebentar. almarhum Bu Kris beberapa kali, terus saya keluar gitu. Lama terus saya ada yang ngajak tuh
PWK sekarang pemimpinnya muda-muda loh, enak bilang gitu. Jadi anak muda penting juga ya buat kita ya. Semangat, bisa semangat. Berarti pertemuannya berapa lama sekali nih Ibu nih di sini PWK? Setiap 1 bulan sekali. Oke, terima kasih ya Ibu. Makasih ya Bu. Sehat terus ya. Selalu bahagia ya Bu. Sobat Tantangan 4.0 ya. Memang di komunitas ini kita lihat happy banget ya. Nah, ini bersama saya, siapapun namanya, Ita luar biasa, ini wanita hebat. Ya, tadi saya dengar bisikan ya, katanya kita ini baru berpisah 100 hari. Ya, tapi kita sudah bisa menerima kenyataan. Memang hidup ini harus di dalam kenyataan baru kita bisa bahagia ya. Nah, bagaimana Ita? Masih ada perasaan-perasaan gimana gitu, kita bisa ceritanya. Ya, terima kasih ya Ibu sebenarnya ya. Memang tentunya kalau ditanya gimana perasaannya, tentunya sedih. Saya rasa sedih itu sih nggak akan bisa kita hilangkan ya maksudnya. Tapi bagaimana kita mengatasinya? Kalau saya sih merasa bahwa dia itu meninggal itu bukan karena sakitnya, bukan karena maksudnya apakah ya hidupnya apa, tapi memang Tuhan udah menggariskan masing-masing orang itu si A sampai sekian umurnya, si B sampai sekian. Jadi ya mau sakit mau sehat, kalau memang sudah Tuhan kasih waktunya segitu, ya dia akan berpulang gitu. Jadi itu yang saya tanamkan kepada diri saya dan anak-anak saya, bahwa jangan disesali karena memang Tuhan udah menggariskan dia dengan kita tuh udah punya garis hidupnya masing-masing gitu loh. Bagaimana menghadapi tantangan yang seperti Ibu Ita alami? Luar biasa. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Bersama saya Ibu Kristianti Suhardi. Tapi ngobrol-ngobrol nggak kerasa. Ternyata Ibu Kris ini sudah 30 tahun ya berpisah dengan orang yang sangat dicintainya. Luar biasa loh. Bagaimana Bu Kris membenahi ekonomi ya sehingga bisa seperti sekarang? Saya juga nggak tahu. Di dalam pikiran saya juga, saya harus berbuat apa nanti kalau suami saya nggak ada. Sedangkan saya hanya sebagai ibu rumah tangga biasa. Tapi itu Tuhan luar biasa. Ada saja dia memberi jalan yang kita tidak tahu, tetapi dia berikan. Itulah, dia buka jalan buat saya jadi bisa punya usaha, walaupun punya toko, biasa-biasa saja. Tapi dengan hasil dan berkatnya, ya sampai bisa anak-anak dan melindungi keponakan-keponakan, mereka juga bisa sekolah sampai selesai. Luar biasa ya. Semua keponakan yang membutuhkan biaya, nggak pakai pikir-pikir lagi, kasih, lanjutkan. Itu rahasianya ya. Kalau menghadapi tantangan, ya jangan lemah ya Bu Kris ya. Jangan lemah, jangan mengasihani diri sendiri. Ada lagi yang mesti ya kita perhatikan, orang yang lagi membutuhkan. Kita wanita yang benar-benar harus hebat. Walaupun kita tidak kaya raya, tapi hati kita yang harus kaya. Wah, luar biasa ya. Kita bukan orang kaya, tapi hati kita menjadi kaya. Oke. Terima kasih Bu Kris. Nah, Bu Lisda, terima kasih banyak. Kita sudah diberikan hadir di sini untuk menggali inspirasi yang luar biasa kalau menurut saya. Di bawah pimpinan Ibu Lisda, ternyata komunitas ini bisa aktif kembali ya. Wah, luar biasa sekali. Dan Bu Lisda sudah berhasil memberikan kebahagiaan kepada banyak orang ya. Nah, kegiatannya itu selain ini apalagi Bu Lisda? Tadi saya tambahkan kemarin, ini bukan kerja saya sendiri Iya. ya, ini kerja tim ya. Jadi saya percaya kami bersatukan itu bersembilan, itu masing-masing punya talenta masing-masing. Iya. Jadi saya sendiri nggak bisa apa-apa, kan kita mengkoordinir gitu ya. Nah, kedepannya kami emang udah punya rencana kerja. Jadi tiap dari KAJ kita ditetapkan suruh membuat rencana kerja tahun 2025. Ya seperti biasa kami ada misa awal tahun, kemudian ada lagi pertemuan-pertemuan sharing imam, kemudian ada ziarah. Ya, karena kami mau membuat suatu acara ini tidak menonton secara rohani terus-terusan.
karena rohani itu bisa digali di lingkungan. Kami udah punya lingkungan. Kombinasi ya. Jadi di sini berilah sesuatu yang happy, yang membuat happy, karena belum tentu kita di rumah bisa joget-joget sendiri gitu kan, nggak mungkin gitu ya. Jadi ini komunitas yang harus kami jaga. Yang penting mental mereka itu mulai bangkit kembali. Bahwa yang lalu biarkan berlalu, itu sejarah udah nggak bisa diulang. Tapi ke depan kita harus mulai dengan menata kehidupan kita. Baik itu mungkin membesarkan anak, atau kita mulai menikmati kesendirian kita setelah anak-anak kita berkeluarga. Nah, dengan ada komunitas ini kan ada yang senasib gitu. Iya. Kami menjadi gadis kembali. Luar biasa sekali Bu Lisda ya, sangat menginspirasi ya. Nah, oke, terima kasih. Sama.